Musa akan mengikuti Muhammad. Baik, memang Muhammad ini akan kita buktikan Muhammad ini memang suka halu tinggi ya. Seandainya Musa datang, maka Musa pun akan mengikuti Muhammad, betul? Betul. Baik, kita lihat apakah Musa atau Muhammad apakah Musa yang ngikutin Muhammad atau Muhammad yang ngikutin Musa? Oke. Anda pernah tahu nggak bagaimana sahabat Muhammad pernah membawa lembaran-lembaran Taurat itu? Belum. Belum tahu. Oke, baik. Coba ya, kita dengarkan dulu, kita perdengarkan. Dengarkan ya. Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Laqad ji'tukum biha bidha'a naqiyah. Padahal telah datang kepada kalian sesuatu putih yang sangat jelas. Kita dengarkan dulu ya. Ya. Dari Nabi SAW. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru. Dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waraqatan min at-Taurah. Lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, Amutahawwakuna ya Ibn al-Khattab. Apakah engkau meragukan wahai Ibn al-Khattab? Dalam surat yang lain dijelaskan maknanya ya. Asyakun anta Ibn al-Khattab. Apakah engkau ragu wahai Ibn al-Khattab? Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Baik. Kalau Anda baca sendiri, nanti itu intinya begini. Jadi Umar ibnu Khattab, sahabatnya Muhammad, pernah membawa-bawa kitab Taurat. Apakah Muhammad senang? Ternyata Muhammad ngambek. Marah dia. Baik. Sebentar. Gini, karena apa dia ngambek? Karena takut ketahuan, namanya tidak ada di situ. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan nama Muhammad itu ada di dalam Taurat. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Tapi giliran ada orang yang membawa kitab Taurat, Muhammad malah marah. Coba, itu membuktikan nggak bahwa Muhammad sangat takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Oke. Baik, yang pertama saya tanya, pada waktu itu Umar bin Khattab membawa kitab Taurat, itu sudah masuk Islam belum? Itu yang pertama. Sudah, dia sudah Islam. Ya, dari mana Bang Edis tahu dia sudah Islam? Pada Baik, waktu itu membawa kitab Taurat. kita bukakan saja ya. Baik. Oke, siap. Baik ya, kita bukakan. Lagi pula, walaupun dia mau Islam mau enggak, itu enggak ada ininya, enggak ada ngaruhnya. Enggak, beda Bang Edis, beda. Oke, apa bedanya kalau dia megang Taurat waktu dia masih Muslim? Apa bedanya kalau dia bukan Muslim? Apakah berubah isinya? Kok Malik tanya ke saya? Kan saya tadi tanya sama Bang Edis, gimana sih? Saya nanya sama Bang Edis, dia sudah Islam belum ketika membawa kitab Taurat dan Injil di depan Muhammad? Oke, kalau misalnya dia sudah Taurat. Islam. Kalau misalnya dia sudah Islam. Allah. Terus bedanya apa? Berarti masih ragu-ragu. Berarti masih ragu-ragu Bang Edis ini. Enggak, soalnya akal Anda ini enggak jelas. Kan Anda ini orangnya makin enggak jelas. Bukan masalah nggak jelas. Ada di mana Umar bin Khattab itu belum memeluk Islam. Ada Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam. Oke. Makanya di situ jelas dijelaskan nggak terkait dengan Umar bin Khattab Islam atau tidaknya. Oke, baik. Saya bertanya. Baik. Sekarang begini. Kalau misalnya Umar bin Khattab waktu memegang Taurat itu dia belum Islam. Oke, kenapa Muhammad marah? Oke, berarti sebelum saya jawab, berarti
ini namanya pandangan dulu ya, misal ya, andai kata kan begitu, betul? Teman-teman pusing nggak dengar jawaban dia, teman-teman? Enggak, jadi gini Bang Edis ini kan ditanya, dia belum Islam apa udah tadi membawa kitab Taurat? Ya sudah, Bang kalau Edis misalnya dia belum Islam. Bang Edis belum yakin kalau misal Apakah harus kalau yakin dia dong Bang kalau Edis. dia bukan Islam, apakah kitab Tauratnya berubah? Oh, berarti Bang Edis belum tahu dia belum Islam atau tidaknya, iya kan? Nggak tahu. Baik, Tahu nggak Bang Edis? saya tunjukkan ya. Ya. Dia ini bahasanya sudah nggak tahu, teman-teman. Ngarang aja, asal-asal jawab aja, teman-teman ya. Mak, perkaranya gini Bang Edis. Ada di mana Umar bin Khattab masuk Islam, udah Islam, ada yang belum. Baik. Yang belum itu tetap mendebat Nabi Muhammad. Bahkan mau membunuh Nabi Muhammad. Dia melakukan perbandingan Baik. dengan kitab-kitab sebelumnya. Baik ya, saya bacakan ya. Ketika belum. Saya bacakan dulu. Dia ini, bayangin teman-teman, sekelas ustadz aja kayak begini. Gimana sih? Gimana jamaahnya coba teman-teman? Ustadznya aja begini. Jangan bisa framing seperti itulah. Baik, perhatikan ya. Yang dilakukan Rasulullah saat sedang marah. Perhatikan. Kita bacakan ya. Dikatakan, bagaimana ketika Muhammad sedang marah nih. Jadi dikatakan, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Berubah muka Muhammad. Masam mukanya. Berubah raut wajahnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" katanya. Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami." Jadi di sini Umar bin Khattab, Abu Bakar itu sudah Islam. Sudah Islam mereka. Tetapi dibawakan kepada Muhammad lembaran Taurat. Ternyata muka Muhammad sepet. Oke, baik. Sebentar, Izin saya jawab sebentar. ya. Pertanyaan saya sama kamu. Benar nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran? Oke, iya saya jawab dulu. Saya jawab Tanya dulu sebentar. Di dalam Taurat terdapat kebenaran, betul? Saya mau menanggapi itu dulu, jangan bertanya dulu. Menanggapi dulu 1 menit aja, Bang. Ya, Izin. sebelum kamu tanggapi saya tanya dulu. Benarkah di dalam Taurat terdapat kebenaran? Terdapat kebenaran. Terdapat petunjuk? Terdapat petunjuk. Kenapa Muhammad Oke, takut? Kenapa Muhammad Oke, takut saya dengan jelaskan. kebenaran itu? Oke, saya jelaskan. Baik, Saya jelaskan. silakan. Ya, oke, baik. Takutnya Nabi Muhammad ketika disampaikan yaitu kitab Taurat, ya, disampaikan kitab Taurat di hadapan Nabi Muhammad, kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Umar bin Khattab. Ini cerita dari Jabir, kan begitu. Bahkan Abu Bakar pun menyaksikannya, melihat raut wajah Rasulullah sedang marah. Kenapa? Rasulullah marah tidak menjelaskan. Tapi saya paham terkait dengan literlak marahnya Rasul itu karena ada ayat-ayat tersebut yang ketidaksesuaian dengan kitab Taurat. Oke, berarti klaim bahwa di dalam Taurat terdapat kebenaran berarti bohong. Nah, justru kebenarnya hilang kalau tidak ketiadaan kesesuaian yang dipahami oleh baginda Nabi. Terus kenapa Al-Quran bilang bahwa di dalamnya terdapat kebenaran? Ya itu ketika belum dirubah. Dan ada sebagian ayat yang memang belum dirubah.
Apakah Gimana Muhammad sih, Bang di Edis situ ini? berkata? Apakah Muhammad di situ berkata bahwa itu sudah dirubah-rubah? Itu ayat itu sudah dirubah ketika Nggak ada, disampaikan oleh Muhammad nggak ngomong yaitu begitu, nggak ngomong gitu dia. enggak ngomong begitu, tapi ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad, yaitu didatangi oleh Umar bin Khattab. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini akan menipu diri mereka sendiri. Nipu gimana Bang Edis? Bang Edis itu harus pahamilah literlaknya bagi Nabi itu. Kita lanjutkan bacaannya ya. Kita lanjutkan bacaannya. Enggak gantian Sebentar, dong Bang kita Edis. Saya lanjutkan yang dulu. bertanya. Sebentar. Biar jangan Ya Allah, ngomong. berarti Dirubah-rubah Bang Edis dari takut mana? ya? Nggak ada Muhammad ngomong dirubah-rubah. Perhatikan. Silakan, terserah Bang Edis. Perhatikan, ya. Kita lanjutkan. Nih ya. Kami ridho. No, saya lanjutkan. Lalu Rasulullah pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat. Malah nyesat-nyesatin Musa ini dia. Ini Muhammad malah nyesat-nyesatin Nabi Musa. Nggak inget Muhammad gara-gara Musa sholat yang 50 kali jadi 5 kali. Memang Muhammad ini ya. Di mana Nabi Muhammad nyesatin Musa? Perhatikan. Coba? Mana coba? Lalu Oke. Rasulullah, ini tadi kan kita sampai sini. Maka Umar Ya, pun coba. melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami dan Islam sebagai agama kami dan Muhammad sebagai Nabi kami. Ya, terus? Oke. Di mana sesatnya itu? Artinya sebenarnya Umar bin Khattab ini kan mau ngetes Muhammad. Apa benar namanya tertulis? Ragu dia. Memahaminya bukan begitu Bang Edis. Gini loh Bang Edis, Oke, logikanya lalu kenapa begini. Umar bin Khattab berkata begitu? Di mana Umar bin Khattab gimana? Coba. Waduh, kamu lah yang baca lah. Kamu yang baca, kamu yang Umar, baca. Coba saya baca. Oh, kamu yang baca. Maka Umar pun melihat ke arah Enggak, dari Rasulullah sini. seraya. Dari sini. Oke, wahai Kita baca dari sini. Rasulullah. Selain Oke. dikisahkan coba. Oke. Selain itu, dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Ya, dalam keterangan Jabir bin Abdullah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini lembaran dari kitab Taurat." Rasulullah pun kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai Nabi kami." Terus apa yang mau dipertanyakan? Oke, stop dulu. Pertanyaan saya, kenapa Umar ketika melihat muramnya muka Muhammad, dia berkata seperti ini? Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Oke, Islam saya sebagai jawab, agama cukup paham. kami. Muhammad Saya sebagai jawab, Nabi kami. Bang Edis. Saya jawab. Kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab itu khawatir dengan akhlak dan budi pekertinya di depan Rasulullah SAW membawa kitab Taurat yang sudah dirubah. Contoh begini. Contoh nih ya. Saya sudah ditulis nih ahli waris sebagai ahli waris dari bapak saya. Adik saya 3. Nah, kemudian saya baca lagi tuh ahli waris. Sementara saya anak pertama. Kemudian saya baca, datanglah saudara saya baca. Kok nama saya nggak ada? Oke, itu asumsi liarmu. Oke, nggak masalah. Itu kan asumsi liarmu. Marah dong. Sementara sebelumnya Ya bukan sudah. asumsi. Gini, sudah saya baca. baik. Karena wasiat orang tua Pertanyaan sudah saya bukan berwasiat itu. bahwa saya anak Pertanyaan pertama saya dapat bukan sekian. itu. Anak kan begitu. Saya wajar Oke, marah. nggak apa-apa lah. Kemudian Dia orang akan yang berasumsi liar terus nggak memberikannya apa-apa. itu. Makin Kemudian orang makin memberikan kalian berita lihat itu. dia berbicara, makin terbukti dia Justru menipu engkau diri sendiri. Edis. Gini, Hamdan. Bang Edis itu yang berasumsi melihat. Bang Edis belum paham literlak Oke. keterangan tersebut. Sudah? Bang Edis belum paham itu. Ya, sudah belum? Ya. Oke. Kenapa di sini Siap, Umar bin sudah, Khattab dilanjut. berkata, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami? Lah iya, karena kekhawatiran ada kesalahan yang disampaikan kepada Rasulullah. Gini, Sehingga membuat itu karena Rasulullah marah.
Karena tindakan Umar bin Khattab ini seolah-olah meragukan, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran agama Allahu Islam. Akbar. Itu narasi. Seolah-olah dia menyaksikan Muhammad itu adalah narasi. nabi. Bang Makanya Edis dikatakan nggak begini, dijelaskan begitu. Muhammad sebagai nabi Salah. kami, karena Umar bin Khattab Penjelasan yang tepat mencari-cari seperti bukti saya yang saya Muhammad itu sampaikan. nabi dalam Taurat. Loh. Nggak dijelaskan. Oke, Bang sekarang Edis saya belum tanya, paham kenapa terkait Umar dengan keterangan gantian tersebut. Hamdan? Sudah selesai bicaranya? Oke, yang lebih realita. Sudah selesai bicaranya? Ya, silakan dilanjut. Oke. Kenapa Umar bin Khattab berkata? Lanjut. Kenapa Umar bin Khattab berkata, kami ridho, saya ridho, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Tadinya dia nggak ridho. Maksudnya tadinya dia nggak ridho lah. Pura-pura benga kan? Gimana sih Bang Edis? Oke. Di Siapa mana yang dia ngomong? tidak ridhonya? Sebentar, siapa yang ngomong? Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Siapa yang Kami itu di situ ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, ada Jabir dan lain sebagainya. Oke. Tadi Kenapa itu kan? dia ngomong kami ridho Muhammad sebagai nabi kami? Kami ridho. Lah iya kami ridho. Dia menyampaikan doa itu. Oke, apakah tadinya dia Apa, meragukan di mana? bahwa Muhammad itu nabi kami? Tidak disebut. Terus kenapa ridho dia itu tidak katakan kami ridho meragukan. Muhammad sebagai nabi kami? Ridho itu bukan masalah meragukan Bang Edis. Pahami dulu. Berarti tadinya belum ridho, betul? Allahu Akbar. Tadinya dia memiliki Itu pertanyaan, mempertanyakan kenabian Muhammad. Bukan gini. Oke, gini. Bukan masalah tidak yakin atau meragukan, bukan. Bang Hamdan, Edis, jelas itu loh di sini dikatakan Hamdan. Sekarang kami ridho Muhammad sebagai nabi kami. Karena apa? Di Dia mana ridhonya bukan karena melihat kebenaran, karena melihat Di mana raut di wajah situ? Muhammad yang marah. Di mana di situ ada bahasa sekarang? Coba tunjukkan Baik. sekarang itu ada nggak di situ? Baik. Mana Maka sekarang? Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho, Lah iya wajar. kami ridho Lah iya. Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama Lah iya, kami, itu ada bahasa sekarangnya nggak? Muhammad sebagai nabi Ada bahasa kami. sekarangnya enggak? Tadi Bang Edis mengatakan ada bahasa sekarang. Oke, pertanyaan Bang Edis, saya, bener kenapa dikatakan kami ridho Muhammad sebagai Wah, nabi jangan kami? lari Bang Edis. Giliran saya dong Bang Edis. Bang Edis tadi mengatakan ada bahasa sekarang. Sekarang Baik, kami kita ridho. lanjutkan. Tidak ada bahasa sekarang itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Aduh. Lalu Ngeles Rasulullah aja pun Bang Edis bersabda, ini. coba kamu yang baca, jangan saya lagi. Lalu Rasulullah bersabda, Oke. terus. Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Jika Musa hadir di hadapan kalian, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus. Bahkan seandainya Musa masih hidup dan menyaksikan kenabianku, niscaya dia akan mengikuti. Jelas itu. Apa yang mau Baik, dipertanyakan? baik. Jadi kalau ada Musa di situ, mereka meninggalkan Muhammad, mereka sesat, betul? Iya. Ya, Berarti kenapa? berarti Karena kan Muhammad jelas. nyesatin Musa enggak? Makana Muhammadun aba ahadim min raji. Jadi wa khataman nabiyyin. Sebentar, jangan Nabi lari Muhammad dulu. penutup para Berarti nabi. Muhammad nyesat-nyesatin Itu Musa dalilnya. enggak? Makasih Pak Agus Ibrahim. Muhammad Iya, nyesat-nyesatin karena Musa apa? enggak? Nabi Muhammad itu paham tidak ada nabi lagi. Musa datang di hadapan itu bukan Musa karena Musa sudah tiada. Loh. Coba Paham baca nggak? dulu. Kamu ini Ya kemana-mana. Allah ya Rabbana. Jika Gini loh, Musa gini loh. hadir di Jika hadapan Musa kalian, hadir di hadapan kalian, kemudian kalian Jika Musa- mengikutinya dan meninggalkanku, maka kalian akan tersesat dari jalan lurus, betul? jelas sesat wong karena Musanya palsu. Gimana? Musanya palsu. Musa. Lah sekarang begini, Ini Musanya Hamdan ini udah habis dia. Udah pusing dia. pada waktu itu masih hidup nggak? Perhatikan ya, perhatikan. Musanya pada waktu itu Jika Rasulullah Musa- berbicara masih hidup nggak? Udah enggak. Jika Jadi begini, Rasulullah jika Musa hadir di hadapan kalian, ada nggak dikatakan di sini Musa palsu?
Oke, Musanya masih hidup apa udah meninggal itu? Pada waktu itu Rasulullah berbicara. Kamu tahu jika nggak? Tahu kalimat pengandaian nggak? Jika itu seandainya, Iya, paham? seandainya Musa yang asli atau itu Musa yang palsu? datang. Ya, Oke, seandainya ini Musa oke, yang asli apa Musa yang palsu dipalsukan Ya. Muhammad? Oke, Yang dikatakan mau saya Muhammad. jelaskan dua-duanya Musa asli atau palsu? Mau saya jelaskan. Tenang. Saya jelaskan ya. Seandainya Oke. Musa hadir di hadapan kalian, Musa yang Oke, dimaksud saya Muhammad ini jelaskan. Musa yang asli atau Oke, Musa yang palsu? Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan dua-duanya, mau yang asli atau yang palsu. Saya jelaskan. Enggak, saya enggak Izin tanya jelasin. itu. Iya. Saya izin Jika jelasin, Musa Bang hadir Edis. di hadapan kalian, Allahu Musa yang dimaksud Akbar, Bang Muhammad Edis. ini Musa yang asli apa yang palsu? Iya, saya jelaskan mau yang palsu, mau yang Pertanyaan saya asli. simpel. Saya jelaskan Musa sekarang. yang dimaksud Muhammad asli atau palsu? Oke, di situ ditulis nggak asli apa palsunya? Enggak kan? Tapi saya paham apa yang disampaikan Rasulullah. Seandainya Musa itu datang, itu kan tertolak wa khotaman nabiyyin. Wa khotaman nabiyyin itu penutup para nabi, Nabi Muhammad. Enggak ada nabi lagi. Seandainya Oke. Musa datang pada waktu Jadi kalau itu, Musa itu bukan datang, Musa, mereka karena mengikuti sudah Musa, tiada. mereka sesat nggak? Sesat karena bukan Musa sesungguhnya. Itu nabi palsu. Jadi Muhammad nyesatin Musa nggak? Karena udah nggak ada nabi Musanya. Muhammad nyesatin Iya, Musa nggak? bukan nyesatin Musa. Nah, berat. Itu bukan penyesatan, Bentar, saya membentuk benerin yaitu dulu, Adik. peringatan kepada Silakan kami bicara. Allahu Akbar. Jadi begini loh teman-teman, ini kan penonton subhanallah walhamdulillah kan 19.000 lebih ya, terkait dengan jika Musa datang ya di depanmu kemudian engkau mengikuti Musa, ya kan? Itu sesat. Kenapa? Wong Musanya sudah tiada. Sementara Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, wa khotaman nabiyyin. Itu sekalipun yaitu ada. Kalaupun tidak ada, kalaupun ada Nabi Musa itu datang, berjirimnya Musa datang langsung tiba-tiba, itu tetap bagaimana ayatnya itu wa khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Sudah Gitu loh, Bang bicaranya. Edis. Memahami ayat, memahami. Ya silakan. Terus lanjutkan dulu. Ya silakan. Jadi kalau Musa Silakan. datang gimana? Saya Musa tamu, akan Bang mengikuti Edis. Muhammad? Silakan. Musa akan mengikuti Muhammad. Baik, memang Muhammad ini akan kita buktikan Muhammad ini memang suka halu tinggi ya. Bertahan. Iya, coba gimana Nah. halunya. Perhatikan ya. Tadi seandainya Musa datang, maka Musa pun akan mengikuti Muhammad, betul? Betul. Baik. Kita lihat apakah Musa atau Muhammad yang apakah Musa yang ngikutin Muhammad atau Muhammad yang ngikutin Musa? Saya balikin kamera saya. Saya akan tunjukkan ternyata Muhammad bohong lagi. Baik. Kita putarkan teman-teman ya. Baik. Jadi dikisahkan teman-teman bahwasanya Allah menyuruh Muhammad untuk sholat 50 kali sehari. Perhatikan. Dikatakan ya bahwa Allah menyuruh Muhammad awalnya diwajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Karena anjuran dan kisah sayang dari Musa terhadap Rasulullah, beliau menyarankan agar Rasulullah meminta pengurangan. Hingga akhirnya Allah SWT menjadikan sholatnya 5 waktu. Saya balik kamera saya dulu. Saya balik. Ya. Jadi di dalam kisah Isra Mi'raj, Muhammad ketemu Musa enggak? Ketemu. Oke, ketika Muhammad ketemu Musa, siapa yang mengikuti siapa? Muhammad yang ngikutin Musa atau Musa yang ngikutin Muhammad? Nabi Musa memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad dalam arti gini. Bentar. Saya ulangi, Oke, saya ulangi nanti lagi. dulu, Bang Tenang, Edis. tenang, Satu menit. Tarik napas. Hembuskan. Tapi Hembuskan. nanti Tarik napas. nanti saya jelaskan ya. Bentar, oke. Bang Edis ya. Saya jelaskan nanti ya. Oke. 1 menit ya. Muhammad Oke, bilang kepada saya jelaskan Umar bin izin ya, Khattab. nanti 1 menit. Oke, Muhammad bilang kepada Umar bin Khattab, seandainya Musa Enggak itu, hadir Musa dulu. di hadapan Umar bin Khattab, Muhammad berkata,
Seandainya Musa hadir, maka dia pun akan menjadi pengikutku. Betul? Betul? Betul. Oke. Betul. Tapi kenyataannya ketika Muhammad berjumpa dengan Musa, siapa yang mengikuti siapa? Oke. Mengikuti saran Nabi Musa. Saya paham. Oke, itu. berarti Muhammad Hadis menjadi tersebut pengikut saya Musa, paham, betul? Bang Edis. Muhammad menjadi Bukan pengikut Musa, betul? begitu, begini. Nanti dulu Nah, saya jelaskan 1 menit, boleh? 1 menit izin. Oke, 1 sebentar. menit. Saya ulangi. Saya jelaskan Dengar, 1 dengar. menit mengenai perjumpaan Nabi Allah Musa. memerintahkan, Saya jelaskan dengar, 1 menit. Allah memerintahkan, tenang dulu, tenang. Allah memerintahkan Muhammad untuk sholat berapa kali? Awalnya 50 kali, 50 50 waktu. kali. Apakah Muhammad taat? Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Tenang, minta bukan itu yang dikurangi. saya tanya. Apakah Muhammad taat dengan perintah itu? Taat nggak dia? Ya mengikuti. Terus? Mengikuti. Taat. Lalu akhirnya dia mengikuti Allah atau Oke. mengikuti Musa? Muhammad akhirnya mengikuti Allah atau mengikuti Musa? Oke. Oke, katakanlah mengikuti Musa. Oke. Kok Nanti saya izin katakanlah, jelaskan ya. jangan putus asa. Ngomongnya jangan ada pembenaran begitu. Lah, tadi katanya Bang Edis juga sama misalnya. Sesungguhnya Gantian Muhammad dong. pun kalau ketemu Musa, dia akan taat kepada Musa, betul? Oke. Betul. Taat. Oke, sekarang oke. taat, Oke, betul. sekarang Terus berarti gimana? Oke. kesimpulan. Sekarang Izin ya saya kesimpulan. nanti jelaskan 1 menit. Sekarang ya. kesimpulannya berarti jika Muhammad dan oke. Musa bertemu, siapa yang akan mengikuti siapa? Oke. Ketika Isra Mi'raj mengikuti Nabi Musa sarannya. Tadi itu kan pada waktu Isra Mi'raj. Betul? Kapan Muhammad dan Musa ketemu? Itu di langit ke-6 lah Bang Edis dengan Ya. Nabi Musa. Ketika mereka bertemu, siapa yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Musa. Oke, cukup. Muhammad yang mengikuti Musa, betul? Oke, betul. Nah, berarti ketika Muhammad ngomong Terus? sama Oke, Umar bin saya- Khattab, bentar dulu saya izin jelaskan. 1 menit. jikalau Saya Musa saya jelaskan bertemu, izin. jikalau Musa ada di hadapan kalian, Izin, maka satu- dia satu akan menit. menjadi pengikutku. Berarti Izin. bohong nggak dia? Bohong Oke, nggak dia? saya jelaskan izin 1 menit. 1 menit izin. Memang Izin 1 pembohong menit yang terkait dengan nyata. pertemuan Nabi Musa. Muhammad ini. Izin dulu. Nanti dulu Bang Edis. Silakan. Izin Bang Edis, izin. Oke, Silakan. 1 menit ya. 1 menit enggak lama-lama. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan perintah sholat 50 waktu, kemudian dia turun ke bawah dulu bertemu dengan Nabi Musa? Kenapa? Nabi Muhammad bukan tidak tahu, wahai Edis. Bukan tidak tahu. Nabi Muhammad itu di depan ke belakang sama penglihatannya. Cuma Nabi Muhammad ingin menunjukkan bahwa dia menjadi suri tauladan, uswatun hasanah, menjadi akhlak yang terbaik. Kenapa? Karena nggak mungkin langsung Udah, dia kamu protes anu kepada dulu. Allah. Dia turun dulu ke Hamdan, bawah. kamu di bawah dulu Nah, sana. Kamu di bawah dulu sana. Kamu udah ibarat kata, saya umpamakan Hamdan ini sebagai apa? Sebagai seseorang yang tenggelam. Tahu kalau orang tenggelam begitu? Nah, kemudian dia mencari jerami untuk menolong dirinya.